Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini aku mau ngasih review jujur tentang Poco M3 Pro ini. Biasanya aku bakal nge-review tanpa menunjukkan diri, cuma suara doang. Tapi kali ini mungkin hanya sekedar opini ya. Karena sebetulnya untuk review dari Poco M3 Pro ini udah habis terbahas di video sebelumnya waktu di-compare dengan rivalnya yaitu Realme 8 5G. Nah, Poco M3 Pro ini jika kalian beli, kalian tuh akan kena di harga 2.999 di Mi Store untuk versi offline-nya. Dan kalian akan mendapat HP dengan 5G ready, Dimensity 700 dengan RAM 6 dan storage-nya 128 yang sudah dijanjikan UFS 2.2. Terus kalian udah mendapatkan HP dengan warna yang cakep banget. Ini yang aku ambil Poco Blue. Dan kalau kalian belinya di flash sale waktu lalu, kalian bisa dapat harga di 2,9. Jadi 2.899. Kalau ini 3 juta kembali 1.000. Kalau yang flash sale-nya 2,9 kembali 1.000. Jadi selisih 100.000 aja seperti yang udah-udah. Ada beberapa box khusus kayak box Nichisanji sama box apa itu, tapi aku dapatnya yang standar aja. Cuma kuning aja, sudah kayak HP Poco M3 yang terdahulu, tapi ini versi yang Pro. Nah, Pro-nya apa aja sih? Nah, untuk dari segi yang Pro-nya, ini memang benar-benar bisa dikatakan versi dari Poco M3 yang Pro. Nah, kenapa? Di sini chipsetnya udah 5G dibandingkan dengan dulu masih 4G aja. Dan secara performa, secara AnTuTu score ini udah setara dengan Snapdragon 720 dan 732 yang ada di Poco X3 NFC. Bahkan kalau bermain game, aku masih lebih suka pakai Dimensity 700 daripada Snapdragon 732. Ya, mungkin karena teknologi baru, walaupun MediaTek, tapi performanya oke kok. Dan Dimensity ini kecil banget, nanometernya ada di 7 nanometer. Kalau dilihat dari bodinya ini plastik semuanya, dari back cover sampai dengan frame yang ada di pinggir. Di bagian atas, kalian bisa ketemu dengan lubang jack dan infrared buster beserta speaker dan mic. Dan beberapa orang ada yang nggak suka kalau ada lubang jack 3,5 di atas. Terus di bagian samping kanan, kalian bisa menemukan tombol volume dan tombol power yang menyatu sebagai tombol fingerprint. Terus di bagian bawah ada speaker, ada USB Type-C, ada mic lagi. Dan di bagian kiri ada SIM tray-nya. Ketika kalian buka SIM tray-nya, itu kalian cuma dapat hybrid aja. Jadi kalian punya pilihan cuma dua aja, yaitu double nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 SD card. Nah, untuk kualitas layar sendiri, kemarin udah aku coba-coba, ada yang aneh di sini. Jadi waktu kalian beli dari Xiaomi, dari manapun pokoknya dalam keadaan baru, settingan pabriknya itu warnanya amat mendem banget. Jadi waktu kalian masuk ke setting, lalu masuk ke tampilan, kalau kalian pakai yang bahasa Indonesia ya, terus kalian masuk ke bagian skema warna, itu akan terset di bagian otomatis, dalam kurung rekomendasi. Di bawahnya tertulis sesuai warna berdasarkan pencahayaan saat ini. Dan secara default, Poco M3 Pro yang baru kalian buka dari boxnya yang baru akan tersetting di warna yang itu. Efeknya nggak bagus. Warnanya mendem banget, semuanya biru. Dan waktu aku compare dengan Realme 8 5G, itu bisa-bisanya ya, warnanya itu kacau balau. Jadi sampai waktu aku ngeplay lagunya After School yang weekly itu sampai beneran warnanya tuh kayak jadi terlalu biru semua gitu, mendem banget. Jadi untuk first impressionnya, layar ini tuh, waduh, nggak banget. Nah, tapi sepertinya itu cuma menurutku cuma masalahnya ada di sistemnya aja, cuma ada di softwarenya aja. Nah, kalau kalian ganti ke bagian pilihan yang nomor 3, ke standar, di mana tulisannya tuh standar, di bawahnya ada kontras, tetapkan konstan, itu warnanya udah jadi lebih baik. Dan waktu aku nyetel weekly, yang After School itu udah bagus warnanya, udah kelihatan, colornya udah colorful, udah bisa dijajarin dengan Realme 8 5G. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, aduh ini layarnya warnanya kurang colorful, nah itu artinya dia masih pakai di settingan otomatis. Nah, ini nggak tahu ya, ini error di mananya ya, cuma settingan otomatisnya itu nggak bagus banget, nggak bagus. Jadi, aku ganti ke settingan standar. Efeknya
warna putihnya tuh agak kecoklat, agak warm gitu. Tapi untuk color-color yang lain bagus, jadinya ngangkat gitu. Jadi untuk layar, awalnya aku bilang ini not good, tapi setelah aku ubah settingannya di skema warna, ya oke, not bad, sesuai dengan pesaing-pesaingnya. Terus kalau dari suara speakernya masih aku bilang sih kurang kenceng, terlalu pelan, tapi mungkin bisa diperbaiki di update software selanjutnya. Siapa tahu nanti dikasih sama Dolby Atmos, kayak Redmi Note 10 Pro kan kemarin juga dapat Dolby Atmos. Siapa tahu yang Poco M3 Pro ini juga dapat, who know lah ya. Terus kalau dari pemakaian bermain game, ini sih udah cukup kok. Walaupun kalian membeli HP dengan embel-embel 5G murah, tapi yang kalian dapat itu nggak performa yang murahan kok. Chipset Dimensity 700 ini lebih bagus ya menurutku ya, lebih adem, lebih hemat daya. Dan waktu aku bermain dengan Mobile Legends selama 17 menit, baterainya itu berkurang cuma 4% aja. Itu aku lakukan pengetesannya baterainya di tengah-tengah ya, bukan waktu ngecharge full langsung aku tes. Karena kalau ngecharge full terus aku tes, itu hasilnya nggak terlalu valid. Bisa-bisa satu game itu cuma 3% aja. Jadi aku melakukan pengujian tes ketika baterainya 50% ke bawah. Alhasil bermain Mobile Legends selama 17 menit baterainya cuma 4%. Dan udah terbuka settingan sampai ultra. Mantep banget kan? Padahal di brand sebelah settingannya tuh masih mentok di high aja. Ya mungkin ya itu belum update software bang. Nanti update software oke. Ya mungkin bisa update software juga, cuma secara defaultnya Poco M3 Pro lebih siap Mobile Legends di settingan ultra. Dan performanya sama, oke, mantap. Dan kalau ditanya, panas nggak bang main sama ini di settingan ultra Mobile Legends? Ya kerasa anget dikit aja sih, anget dikit aja ya, masih tergolong aman. Terus ketika berpindah ke game PUBG, kalian tuh bisa dapat settingan HD High, Smooth, Ultra, dan Balance Ultra. Terus gironya aman banget karena ini gironya hardware ya, bukan software. Jadi sangat responsif ketika kalian mau scope. Dan bermain selama 10 menit di PUBG itu baterai cuma berkurang 2% aja. 2% aja. Itu sih gokil. Ini termasuk irit kok. Dari sini aku melihat kok Dimensity akan menjanjikan performa yang jauh lebih baik di masa depan. Ini mungkin karena Snapdragon akhir-akhir ini kurang ada chipset-chipset yang baru ya. Kebanyakan tuh kayak chipset tahun lalu dirubah dari 865 ke 870, dari 720 jadi 732 gak sih itu? Pokoknya untuk yang Dimensity ini beneran fabrikasinya baru banget. Jadi beneran bukan hasil upgrade dari seri G sebelumnya, tapi beneran baru dan fabrikasinya tuh kecil-kecil. Dan menjadikan performa yang sangat bagus sekali. Terus untuk bermain Genshin Impact, aku sampai yakin banget bisa main dengan settingan medium 30 fps. Dan waktu aku coba, ternyata bener, bisa, playable banget. Dan tergolong nyaman kok main Genshin Impact di settingan medium 30 fps dengan HP ini. Walaupun embel-embel HP 5G murah, tapi ini bisa diandalkan untuk Genshin Impact. Kalau kalian mau nyoba ke 60 fps, udahlah, nggak usah muluk-muluk, turunin aja ke 30 fps. Nggak bakal kalian dapat 60 fps smooth di HP harga segini. Nah, HP ini tuh kalau kalian ingin mendang-mendingin ya, pertanyaan kalian pasti akan mengarah kepada HP 5G yang murah lainnya. Ada Samsung A22 5G, terus ada Realme 8 5G. Untuk komparasi yang ada di Realme 8 5G dan Poco M3 Pro bisa kalian lihat di video yang ini. Atau kalian bisa klik link yang aku taruh di deskripsi. HP ini walaupun 5G murah, dia juga udah punya NFC. Jadi udah siap banget ke depan. Udah NFC bakal jadi bukan barang mewah lagi. Bakal semua HP kayaknya akan dimulai ada NFC di harga 2 jutaan sebentar lagi. Ya ini sih udah 2 jutaan sih. Kalau kalian beli Poco M3 Pro yang 464 itu ada di harga 2699. Itu kalian udah bisa dapat HP 5G yang murah yang ada NFC-nya. Nah, tapi sayangnya 464 ini nggak aku saranin buat kalian beli. Karena pengalamanku pakai HP Xiaomi di tahun ini ya dengan MIUI 12 itu RAM 4 udah terlalu sempit banget. Aku kemarin nyoba di Redmi Note 10 itu
banyak aplikasi yang nggak bisa standby. Jadi cuma bisa dua chattingan atau apa gitu. Terus kalau yang lainnya mau masuk, misalkan ada chattingan yang masuk ya, itu sering banget ketahan karena aplikasinya udah ketutup. Jadi kalau buka aplikasi itu harus gantian. Nah, makanya secara pribadi bukan mau menjelekkan sebuah produk. Untuk kalian yang ingin beli untuk jangka panjang, aku saranin sih ambil yang 6128. Apalagi ke depan kan 5G, game tuh ini udah gede-gede. Apalagi kalian lihat size-nya Mobile Legends, Genshin Impact yang terus-menerus membekak tiap tahunnya. Jadi nggak aku saranin ambil yang 464 karena dari performa dan dari jangka panjangnya itu emang rada sempit banget. Walaupun kalian mau bilang 464 cuma aku pakai buat chattingan sama browsing, itu menurutku masih kurang banget. Nah, buat teman-teman yang pakai Poco M3 Pro di 464, bisa tulis di kolom komentar, bener nggak apa yang aku takutin tentang nggak cukupnya RAM 4 di tahun 2021 di MIUI 12 HP Xiaomi. Tulis aja di kolom komentar di bawah jika aku salah, dan koreksi aja. Siapa tahu udah ada perbaikan dari Xiaomi di mana RAM 4 itu bisa memberikan performa yang lebih baik. Nah, kalau ditanya HP-nya gimana bang? Yang ini, Poco M3 Pro, worth it atau enggak? Selama kalian beli yang 6128, ini sih masih worth it aja sih. Apalagi kalau kalian belinya di flash sale, itu dapat harga 2899, jadi kayak 2,9 kembali 1000. Itu masih worth it. Dan kalau ditanya kameranya gimana bang? Kameranya oke kok. Untuk kelas harganya ini beneran bisa dikatakan memang seri Pro, bukan seri Poco M3 yang biasa. Dari perekaman depan dan belakang, ini kalian bisa ngerekam sampai 1080, 30 fps. Dan sayangnya nggak ada kamera wide untuk menekan harga. Kayak di seri Poco M3 juga nggak ada kamera wide. Ya, it's okay lah, karena hasil video dan fotonya aku bilang sih baik. Kestabilannya oke, mode malamnya juga bisa diandelin. Tinggal masalah selera aja kalian suka atau enggak. Terus kalau dibilang bagus banget atau enggak, ya enggak. Dibilang bagus-bagus banget ya juga enggak, tapi dibilang jelek juga enggak. Jadi emang hasil foto dan videonya udah sesuai dengan harganya. Nggak bisa kita minta lebih, tapi nggak dikurangin juga dari Xiaomi juga. Kecuali kamera depan. Nah, kamera depan ini dia 8 megapiksel aja. Nggak masalah sih. Oke-oke aja waktu dibuat foto dan dibuat nge-record. Warnanya juga bagus, sesuai dengan harganya jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Nah, cuma the main problem is waktu kalian mencoba nge-vlog atau nge-foto di area low light di kamera depan, itu noise-nya luar biasa banget. Banyak banget. Nah, kalau kamera belakang ini 48 megapiksel masih bisa diandalkan. Mau yang waktu low light, mau yang nggak low light, ini masih cukup bagus. Apalagi di HP Xiaomi kan ada mode Pro, dimana kalian kalau mau explore video-video, nge-record yang bagus, biar nggak gelap-terang, auto exposure-nya bingung, bisa kalian masuk ke mode Pro, kalian set manual di bagian speed dan ISO-nya. Jadi, Indian ini HP yang kalau dibilang Poco M3 yang seri Pro, ya bener, ini seri Pro banget. Satu hal yang bisa dijanjikan saat ini, walaupun HP 5G belum bisa kalian nikmatin sinyalnya karena sinyal 5G belum rata, yang bisa dijanjikan dari HP ini adalah performanya. Performanya udah setara dengan Snapdragon 732 yang ada di Poco X3 NFC atau Redmi Note 10 Pro. Jadi kalau ditanya HP-nya mantap bang? Ya mantap. Nah, kalau dibanding sama Realme 8 5G gimana bang? Pilih yang mana? Kalian langsung aja pergi ke link yang ada di bawah atau langsung lihat di video yang ada di sini. Udah sih, itu aja. Jadi ini HP-nya oke, udah sering aku pakai buat main Mobile Legends juga aman, yakin bisa push rank pakai HP ini. Dibuat foto juga oke, mode malamnya juga bisa diandalkan, mode Pro-nya juga asik karena ini HP Xiaomi. Udah ada infrared blaster dan udah ada Corning Gorilla Glass. Jadi udah ditulis ini pakainya Corning Gorilla Glass. Beda kayak brand lain yang ada yang nggak nulis itu Corning Gorilla berapa. Jadi sekian aja videonya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Dan semoga penjelasan saya tidak membuat bingung. Karena ini beneran spontan aja aku ngomong, nggak pakai skrip sama sekali. Soalnya hampir habis yang aku bahas di HP ini udah aku bahas di video sebelumnya. Jadi segitu aja videonya. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Bagus kok ini. Warnanya itu loh, warnanya cantik banget, seger banget.